Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang lingkungan bisnis internasional. Anggota kelompok 2 ada Ahmadi, Egemar Silvi, dan Nina Kristi Tarigan. Pengertian lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional adalah seluruh kekuatan yang melingkungi dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Dalam lingkungan bisnis internasional terdapat dua kekuatan, yaitu kekuatan yang dapat dikontrol, controllable, dan kekuatan yang tidak dapat dikontrol, uncontrollable, oleh perusahaan. Kekuatan yang dapat dikontrol oleh perusahaan adalah unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan kekuatan yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan adalah unsur-unsur yang berada di luar perusahaan. Lingkungan bisnis secara umum dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan domestik, merupakan semua kekuatan yang tidak dapat dikontrol yang berasal dari negara asal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan perusahaan. Lingkungan luar negeri merupakan semua kekuatan yang tidak dapat dikontrol yang berasal luar negeri atau luar negara asal. Lingkungan internasional merupakan interaksi antara kekuatan lingkungan domestik dan lingkungan luar. Terdapat 3 lingkungan yang sangat penting dalam bisnis internasional, antara lain: 1. Lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang tidak secara langsung mempengaruhi bisnis atau perilaku suatu perusahaan. Perusahaan relatif tidak bisa mempengaruhi lingkungan eksternal makro ini. Contoh lingkungan eksternal makro: lingkungan budaya adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, dan sikap yang membedakan sebuah masyarakat dengan masyarakat lain. Budaya berbeda antara negara membuat bisnis internasional harus memodifikasi perilakunya di negara satu dengan lainnya. Lingkungan ekonomi antara lain tingkat inflasi, tingkat pengangguran, GDP, tingkat suku bunga, dan perbandingan aliran modal yang masuk dengan aliran modal yang keluar, tingkat pertukaran mata uang dengan mata uang asing, serta efisiensi pasar modal. Lingkungan keadaan alam, keanekaragaman dan jumlah kekayaan alam, upaya pelestarian kekayaan alam, upaya pengambilan kekayaan alam. Teknologi terdiri dari penemuan dan cara berproduksi lebih baik. Lingkungan hubungan internasional, keterbukaan hubungan kerjasama, terutama hubungan bisnis dengan negara lain, serta hambatan dalam hubungan kerjasama dengan negara lain. Lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik adalah keputusan pemasaran dalam konteks internasional sangat dipengaruhi oleh perspektif politik kedua negara. Secara konseptual, perusahaan nasional dipengaruhi oleh politik dalam 3 hal, yaitu: pertama, pola kepemilikan dalam perusahaan induk atau cabang; kedua, arah dari sifat pertumbuhan perusahaan cabang; ketiga, arus barang, teknologi, dan keahlian manajerial dalam perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung mempengaruhi bisnis. Perusahaan relatif lebih bisa mempengaruhi lingkungan ini daripada lingkungan eksternal makro. Contoh lingkungan eksternal mikro adalah pemasok BB atau supplier, yaitu pihak yang menyediakan bahan baku yang akan diproses menjadi produk oleh bisnis. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan mempengaruhi secara langsung bisnis. Perusahaan sangat bisa mempengaruhi lingkungan internalnya. Contoh lingkungan internal: karyawan, peralatan dan mesin, modal, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, serta sistem informasi dan administrasi. Selanjutnya, lingkungan hukum. Lingkungan hukum merupakan latar belakang hukum dan peraturan di mana perusahaan-perusahaan menjalankan operasinya. Hukum yang bisa menghambat untuk memasuki pasar negara tujuan adalah sebagai berikut: pertama, tarif; kedua, hukum anti-dumping; ketiga, lisensi ekspor atau impor; keempat, regulasi investasi asing; kelima, insentif legal. Sumber hukum bisnis.
Untuk sumber bisnis sama saja dengan sumber hukum lainnya di Indonesia, yaitu sama dengan bidang hukum lainnya. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan penjelasan di bawah ini. A. Aturan hukum diperoleh dari undang-undang. B. Perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat atas nama kedua belah pihak. C. Traktat. D. Jurisprudensi. E. Kebiasaan dalam bisnis. F. Doktrin. Sistem hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan tersebut mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan bisnis internasional. Pertama, hukum Anglo-Saxon adalah fondasi sistem hukum yang didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Kedua, hukum kontinental adalah yang didasarkan kondisifikasi atau daftar yang lengkap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Lingkungan teknologi bisnis internasional. Lingkungan teknologi adalah suatu segi penting lingkungan suatu negara, SDA, suatu negara dan juga modalnya dalam bentuk fisik dan manusia, mempengaruhi negara tersebut sebagai tempat aktivitas bisnis internasional. Departemen TI pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan secara konstan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi, yaitu 1. Komunikasi bisnis dengan peranan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Telepon sebagai media komunikasi bisnis. 3. Internet sebagai salah satu media komunikasi bisnis. 4. E-commerce dalam komunikasi bisnis. Etika dan tanggung jawab bisnis internasional. Etika diartikan sebagai kepercayaan individu tentang apakah keputusan, perilaku, atau tindakan tertentu benar atau salah. Tanggung jawab sosial adalah kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat di mana organisasi bekerja. Ada 4 pendirian yang dapat diambil oleh organisasi adalah berupa kewajiban terhadap masyarakat, yaitu A. Sikap pandang menghalangi saat mereka melintas garis etika atau hukum yang memisahkan praktek yang dapat diterima dari yang tidak diterima. Tanggapan mereka biasanya menolak atau menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. B. Sikap pandang bertahan, di mana organisasi akan melakukan segala sesuatu yang dipersyaratkan secara hukum. C. Sikap pandang akomodatif, sebagai perusahaan akan memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan etika. D. Sikap pandang proaktif, perusahaan yang menghadapi pendekatan ini sungguh-sungguh mendukung tanggung jawab sosial. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.